Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arina Elwidat NIM 53, Yeni Putri NIM 62, dan Imro'atus Saadah NIM 68. Nah, kami dari kelompok 9 di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai abnormalitas akibat kelainan kromosom. Nah, yang kita bahas itu yang pertama ada definisi kromosom, kemudian definisi abnormalitas kromosom, jenis-jenis abnormalitas kromosom, serta yang keempat di akhir nanti ada post-testnya. Yang pertama yaitu pengertian kromosom. Nah, kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Nah, struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks, yaitu kromosom gonosom yang menentukan jenis kelamin, dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Nah, kelainan kromosom sendiri itu sering juga disebut aberasi kromosom. Pada dasarnya, kelainan kromosom itu dapat berupa kelainan jumlah kromosom serta kelainan struktur kromosom. Nah, kelainan kromosom akan menyebabkan gangguan sejak dari fertilisasi sampai periode setelah lahir. Nah, yang pertama kelainan jumlah kromosom. Kelainan kromosom ini terjadi ketika seseorang memiliki jumlah kromosom lebih sedikit atau lebih banyak dari 23 pasang atau 46 buah. Kelainan jumlah kromosom dapat bermanifestasi sebagai aneuploidi atau poliploidi. Nah, yang pertama yang A yaitu aneuploidi adalah kondisi abnormal yang disebabkan oleh hilangnya satu kromosom atau yang sering kita kenal dengan monosomi pada suatu pasang kromosom, atau yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah kromosom pada satu pasang kromosom, atau trisomi yang disebabkan oleh terjadinya kesalahan dalam proses pemisahan kromosom pada fase meiosis 1 dan 2. Nah, peristiwa gagal berpisah ini bisa terjadi pada saat meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, apabila terjadi pada saat meiosis 1, yaitu dimulai dari pembelahan sel saat meiosis 1 itu kromosomnya gagal berpisah, nah, dan tertarik ke salah satu kutub. Nah, sehingga itu pembelahannya menjadi tidak normal. Namun, setelahnya pada pembelahan sel saat meiosis kedua itu terjadi secara normal. Namun, jumlah anakannya itu menjadi tidak normal, menjadi 4 buah anakan. Yang pertama yaitu N+1 kromosomnya, yang kedua N+1, yang ketiga N-1, dan yang keempat N-1. Nah, sedangkan gagal berpisah pada saat meiosis kedua itu terjadi apabila saat pembelahan sel pada saat meiosis 1 itu terjadi secara sempurna, atau kromosomnya dapat tertarik pada kedua belah kutub. Namun pada saat pembelahan meiosis kedua itu kromosomnya gagal berpisah dan tertarik ke salah satu kutub sel, sehingga sel anakannya itu 4 sel anakannya itu jumlah kromosomnya itu yang pertama N+1, yang kedua N-1, N dan N. Nah, ini menyebabkan kelainan kromosom. Nah, macam-macam aneuploidi sendiri itu yang pertama ada monosomi, apabila keadaan di mana tubuh itu kehilangan satu kromosom dalam seperangkat kromosom atau kromosom homolog. Nah, kromosom pada monosomi dapat dirumuskan dengan 2N-1. Kemudian ada nulisomi. Nulisomi keadaan kromosom
manusia di mana kromosom tersebut kehilangan 2 buah kromosom atau sepasang kromosom dalam kromosom homolognya, sehingga jumlah kromosomnya menjadi 44. Jumlah kromosom pada nulisomi itu bisa dirumuskan dengan 2n-2. Kemudian ada trisomi. Trisomi adalah keadaan di mana tubuh kelebihan kromosom sejenis, sehingga kromosomnya menjadi 2n+1 atau 47 kromosom, yang seharusnya kita ketahui bahwa kalau kromosom normal itu berjumlah 46 kromosom. Nah, selanjutnya tetrasomi. Apabila keadaan di mana tubuh mengalami kelebihan sepasang kromosom atau 2 buah kromosom sehingga kromosomnya menjadi 48. Nah, itu tadi contoh-contoh atau macam-macam dari aneuploidi. Selanjutnya yang B yaitu poliploidi, merupakan etiologi kematian yang paling sering tampak pada kasus abortus spontan dan kasus bayi lahir dengan kematian yang mendadak. Poliploidi adalah kelebihan jumlah kromosom yang lebih dari sepasang pada semua kromosom. Poliploidi ini dapat berasal dari triploidi atau 69 kromosom atau tetraploidi apabila 92 kromosom. Nah, triploidi lebih sering ditemukan dan berhubungan dengan kejadian abnormal sebelum atau selama proses pembuahan. Nah, contoh poliploidi ini ada pada tumbuhan karena tidak terjadi pada manusia, karena saat janinnya itu mengalami poliploidi maka ia akan mati sebelum dilahirkan, jadi janinnya tidak bisa berkembang. Nah, contohnya pada tanaman yaitu tetraploid misalnya pada kentang dan heksaploid misalnya pada gandum, sehingga menyebabkan ukurannya lebih besar daripada leluhurnya yang diploid. Contohnya lagi yaitu semangka tripoid yang tidak memiliki biji yang normal. Bijinya tidak berkembang atau terdegenerasi dan dijual sebagai semangka tanpa biji. Kemudian ada stroberi. Nah, terlihat kan pada gambar itu contoh dari semangka tanpa biji dan stroberi yang mengalami poliploidi. Nah, kemudian abnormalitas pada jumlah pada kromosom autosom, tadi kan ada trisomi. Nah, trisomi ini sendiri macamnya ada 3. Yang pertama trisomi 13 atau Patau sindrom. Patau sindrom ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah kromosom pada pasangan kromosom yang ke-13. Bisa dilihat pada gambarnya yang kromosom ke-13. Nah, namun sindrom ini jarang terjadi, hanya dari 1 dari 16.000 kelahiran. Namun Patau sindrom ini dibilang mematikan karena tingkat kematian penderita sindrom ini hampir 90%. Gejalanya yaitu contohnya bayi lahir dengan berat badan kurang, bibirnya sumbing, jumlah jari tangan atau kaki lebih dari 10, kelainan bentuk telinga serta mata, kepalanya berukuran kecil dan beberapa tanda khusus lainnya. Kebanyakan penderita trisomi 13 akan mengalami keguguran di dalam kandungan. Kemudian yang kedua yaitu trisomi 18 atau Edward syndrome. Nah, memiliki ciri fisik yang khas antara lain ukuran kepalanya kecil, bagian belakang kepala menonjol, kelainan pada telinga, tulang dada pendek, tidak punya kuku, kelainan pada alat kelamin, dan berat badan tidak normal. Umumnya, penderita sindrom ini mengalami keguguran dan kandungan atau meninggal keguguran dalam kandungan atau meninggal tidak lama setelah lahir. Hanya 5 dari 10% yang bisa bertahan dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu trisomi 21 atau Down syndrome.
disebabkan adanya penambahan kromosom pada pasangan kromosom yang ke-21. Faktor resiko terjadinya Down syndrome antara lain ibu yang umurnya lebih dari 35 tahun atau riwayat keluarga dengan Down syndrome. Gejalanya yaitu berat badan lahir rendah, ukuran kepala kecil, bagian belakangnya datar, sudut mata luar naik ke atas, kelainan bentuk telinga dan hidung, dan beberapa lainnya. Selain menyebabkan kelainan fisik, Down syndrome juga menyebabkan gangguan perkembangan penderitanya. Umumnya, penderita Down syndrome memiliki intelijensi koesion atau IQ-nya rendah, lebih rendah dari manusia biasanya. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok sebelumnya yang telah mempersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abnormalitas jumlah kromosom gonosom. Kromosom gonosom yaitu kromosom yang terdiri dari X atau XY, kromosom seks, di mana yang pertama kelainan yang disebabkan oleh jumlah kromosom X atau Y yang pertama adalah sindrom Turner, di mana sindrom tersebut disebut juga dengan sindrom Ullrich-Turner, sindrom Bonnefield-Ullrich, sindrom XO atau monosomi. X adalah suatu kelainan genetik pada wanita karena kehilangan suatu kromosom X. Wanita normal memiliki kromosom seks XX dengan jumlah total kromosom sebanyak 46, namun pada penderita sindrom Turner hanya memiliki kromosom seks XO dan total kromosom 45. Hal ini terjadi karena satu kromosom hilang atau non-disjunction saat atau selama gametogenesis, pembentukan gamet, atau pada tahap awal pembelahan zigot. Sebagian besar penderita sindrom ini tidak memiliki keterbelakangan intelektual. Hanya saja dibandingkan wanita normal, penderita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menderita keterbelakangan intelektual. Sebagian penderita sindrom Turner memiliki kesulitan dalam menghafal, mempelajari matematika, serta kemampuan visual dan pemahaman. Dapat dilihat di gambar sampingnya. Karakteristik penderita penyakit sindrom Turner adalah mereka memiliki karakteristik facial features seperti mata yang jarak mata yang dekat, terus hairline, garis rambut yang lebih rendah, fold of skin ini kulitnya kayak berlipat-lipat gitu, constriction of aortanya dia memiliki kelainan, poor breast development, dimana ini dia tidak bisa berkembang baik payudaranya, lalu elbow deformity, dimana sikunya itu lebih ke atas daripada kita. Terus rudimentary ovaries gonadal sac, itu dia rahimnya belum berkembang secara baik, jadi dia juga nggak bisa menstruasi, yang mana dia juga artinya infertil, dia tidak bisa memiliki keturunan. Lalu widely spaced nipples, dimana puting susunya itu dia berjarak yang lebar gitu loh. Lalu banyak sekali dilihat di sini shield shaped thorax, dimana jantungnya itu jantungnya seperti punya kelainan juga. Oke, selanjutnya yaitu sindrom Klinefelter, dimana karyotip sindrom Klinefelter ini dia mempunyai karyotip XXY. Pada sindrom Klinefelter terjadi dengan insidensi 1 dari 600 kelahiran hidup bayi laki-laki. Karyotip XXY pada sindrom Klinefelter diakibatkan oleh non-disjunction pada meiosis 1 atau 2, dan tambahan kromosom X didapatkan entah dari ayah atau dari ibu. Nah, jadi yang normal kan XY kalau laki-laki itu, dan dia ketambahan X antara X dari yang ibu karena ibu
karena ibu kromosom gonosomnya itu XX dan ayah itu XY, jadi dia ketambahan satu antara dari ibu X-nya atau dari ayah gitu. Sindrom Klinefelter ini tidak dapat didiagnosis sejak dalam masa kandungan, namun terlihat pada masa pubertas dengan pertumbuhan tinggi yang lebih cepat. Gejala sindrom Klinefelter dapat sulit terlihat dan banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki gejala tersebut. Terkadang terdapat gejala yang lebih menonjol seperti otot yang lebih lemah, badan yang lebih tinggi, koordinasi motorik yang buruk, bulu badan lebih sedikit, pertumbuhan payudara, rendahnya minat terhadap seks. Tidak ada obat yang diketahui dapat mengobati sindrom Klinefelter. Sejumlah perawatan dapat membantu. Terapi penyulihan androgen dapat digunakan pada mereka yang memiliki level hormon testosteron yang lebih rendah. Jadi salah satu terapinya untuk menerapi pemilik sindrom Klinefelter adalah terapi hormon androgen untuk meningkatkan hormon testosteronnya. Lalu untuk payudaranya itu bisa dilakukan pembedahan. Setelah itu sekitar setengah dari laki-laki dengan sindrom Klinefelter masih dapat memiliki keturunan dengan bantuan teknologi reproduksi. Bisa dilihat karakteristiknya penderita penyakit sindrom Klinefelter adalah dia memiliki frontal baldness absent, jadi dia rada botak di depannya. Terus poor breast growth, dimana nggak ada tumbuh jambang atau tumbuh kumis gitu. Breast development, dia laki-laki tapi dia punya breast development ini, dia punya payudara. Dia juga punya osteoporosis, kebanyakan testicular atrophy, dimana dia itu testisnya nggak berkembang. Female type pubic hair pattern, ini rambut kelaminnya ini berkembang selayaknya wanita. Tendency to lose chest hairs, dia juga gak punya bulu dada. Terus tall stature, dia juga kebanyakan memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada normalnya laki-laki gitu. Nah, selanjutnya yaitu sindrom triple X. Pada sindrom triple X terjadi dengan insidensi 1 dari 1000 wanita dan sering ditemukan secara kebetulan. Sindrom triple X diakibatkan adanya kromosom tambahan akibat kesalahan gagal pemisahan atau non-disjunction pada meiosis maternal, menghasilkan fenotip wanita. Satu-satunya gejala pasti yang dapat mengindikasi penyintas triple X adalah memiliki tinggi di atas rata-rata. Selain itu, dampak yang dialami penyintas triple X akan berbeda pada setiap individu. Jadi setiap individu yang memiliki penyakit penyintas sindrom triple X ini mempunyai kelainan khusus yang berbeda di tiap individunya gitu. Namun biasanya juga ditemukan kesulitan belajar yang cenderung lebih sering ditemukan pada kelainan ini dibandingkan dengan kelainan kromosom seks yang lain. Perlambatan ringan terhadap perkembangan motorik dan bahasa cukup sering terjadi, dan gangguan bahasa baik reseptif maupun ekspresif terjadi hingga saat dewasa. Rata-rata IQ point akan lebih rendah daripada saudaranya. Gangguan psikologis ringan umumnya terjadi. Tidak ditemukan gangguan reproduksi pada penyintas triple X, mereka akan tetap fertil dan memiliki keturunan normal. Selanjutnya yaitu sindrom XYY males adalah adanya kelebihan dalam jumlah kromosom Y yang disebabkan kegagalan pada fase meiosis 2 dan bersifat paternal maupun post-zygotic event. Angka kejadian sekitar 10 insiden per 10.000 kelahiran. Mayoritas laki-laki dengan karyotype ini tidak mengalami kelainan klinis dan tidak terdiagnosis. Ukuran saat lahir normal. Pertumbuhan pada anak-anak umumnya terjadi percepatan, terjadi perawakan tinggi, tapi tidak ada manifestasi klinis yang lain selain adanya kejadian jerawat yang umumnya berat. Gangguan tingkah laku meliputi hiperaktivitas, distractibility, dan impulsif
angka perbuatan kriminalitas pada penderita sindrom ini 4 kali lipat lebih tinggi daripada umumnya, laki-laki pada umumnya. Nah, sindrom ini juga disebut sebagai sindrom Jacob syndrome 47XYY gitu. Selanjutnya yaitu abnormalitas struktural pada kromosom gonosom. Yang tadi kan abnormalitas pada jumlah struktur gonosom. Nah, ini secara strukturnya. Kelainan kromosom ini adalah ketika terjadi ketidaknormalan atau perubahan yang mempengaruhi struktur kromosom karena kesalahan ketika proses penyatuan dalam crossing over. Abnormalitas struktural dibagi menjadi dua, yaitu balance dan unbalance. Balance yaitu jika tidak terjadi duplikasi atau kehilangan material genetik kromosom, terdiri atas translokasi, inversi, dan insersi. Lalu yang kedua yaitu unbalance, yaitu jika terjadi duplikasi dan atau kehilangan material genetik atau bahkan keduanya, terdiri atas delesi, duplikasi, dan isokromosom. Yang pertama yaitu translokasi, berpindahnya material kromosom yang satu ke kromosom yang lainnya. Disebut balance translokasi jika tidak disertai hilangnya DNA. Tipe translokasi ada dua, yaitu translokasi resiprokal, terjadi akibat kerusakan pada minimal 2 kromosom dengan pertukaran pada masing-masing segmen kromosom untuk membentuk kromosom derivatif yang baru. Dan biasanya jumlah kromosom tetap 46. Translokasi Robertsonian, tipe khusus dari translokasi resiprokal di mana kerusakan kromosom terjadi pada atau dekat dengan sentromer dari 2 kromosom akrosentrik, sehingga kemudian terjadi fusi antara masing-masing lengan panjang kromosom, centric fusion. Lengan pendek masing-masing kromosom hilang sehingga jumlah kromosom berkurang menjadi 45. Pada manusia hanya terjadi di kromosom nomor 13, 14, 15, 21, dan 22. Sekian penjelasan dari saya. Saya persilahkan kelompok presentator berikutnya untuk menyampaikan materinya. Abnormalitas dari struktur kromosom yang balance. Yang kedua ada inversi. Inversi ini merupakan patahan kromosom di 2 tempat yang diikuti dengan berputarnya patahan tersebut sebesar 180 derajat, sehingga posisinya menjadi terbalik. Jadi nanti ada 2 patahan di 2 sisi, atas dengan bawah. Patahan itu akan berputar 180 derajat dan kembali lagi ke kromosom itu sehingga posisinya menjadi terbalik. Ada 2 jenis. Yang pertama parasentrik. Parasentrik itu jika inversi terjadi tidak melibatkan kromosom. Nah, tidak melibatkan sentromer. Jadi di sini kan ada sentromer. Nah, ini kan inversinya kan di sini. Jika inversinya terjadi di sini ataupun hanya di sini tidak mengenai sentromer, ini disebut sebagai parasentrik inversi parasentrik. Sedangkan kalau mengenai sentromer, nah ini sentromernya akan kena. Jadi dinamakan inversi perisentrik. Yang ketiga yaitu insersi. Kalau tadi pakai V, kalau sekarang pakai S. Insersi terjadi karena segmen dari salah satu kromosom dimasukkan ke dalam kromosom yang lain. Di sini ada contohnya, beberapa segmen dari kromosom 4 akan dimasukkan ke dalam kromosom nomor 20. Jadi sebelumnya ini kan masih panjang. Nah, karena ini sebagian segmennya ini akan ditransformasikan ke kromosom nomor 20, maka kromosom nomor 4 menjadi pendek, ini menjadi pendek, dan ini menjadi yang menerima ini, yaitu kromosom 20 menjadi panjang. Untuk selanjutnya yaitu ada abnormalitas struktur kromosom yang unbalanced, tidak seimbang. Contohnya meliputi 3, ada delesi,
duplikasi, dan isokromosom. Untuk yang pertama yaitu delesi. Delesi ini merupakan hilangnya segmen kromosom baik secara terminal maupun secara interstisial. Jadi ini kan yang warna hijau ini mengalami delesi, jadi ini hilang. Sehingga struktur kromosomnya menjadi lebih pendek. Delesi terjadi secara terminal jika delesi terjadi di bagian ujung atau bagian terminal dan disertai hilangnya material kromosom. Kalau secara interstisial yaitu terjadi di dua tempat tetapi pada kromosom yang sama, disertai pula hilangnya material kromosom. Nah, jika delesi ini mengenai sentromer yang tengah ini, maka pada saat pembelahan sel, kromosom ini tidak akan mampu berikatan dengan benang spindle, sehingga kromosom tanpa sentromer akan hilang dan tidak diwariskan. Meskipun delesi ini hanya terjadi di sebagian kecil, dan bagian itu mengandung informasi genetik yang sangat penting, maka bisa fatal. Contohnya yaitu pada kromosom autosom manusia ada sindrom Cri-du-Gat, sindrom tangisan kucing. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu ada duplikasi. Duplikasi ini merupakan penggandaan dari sebagian segmen kromosom. Jadi bisa dilihat di gambarnya ini di sebelah kiri. Di sini kan ada beberapa bagian kromosom yang diberi warna merah sama hijau. Itu mengalami duplikasi sehingga ini kan double. Duplikasi ini tidak menyebabkan hilangnya informasi genetik pada organisme, tetapi karena penambahan jumlah gen untuk sifat tertentu bisa menimbulkan ketidakseimbangan ekspresi gen atau dikenal dengan pengaruh dosis. Karena kan double, berlebihan, dosisnya terlalu lebih atau terlalu tinggi. Contohnya ada mata bar atau mata sipit pada Drosophila melanogaster. Yang ketiga yaitu ada isokromosom. Isokromosom ini terjadi karena terjadi delesi pada salah satu segmen lengan. Jadi satu segmen lengan ini akan terdelete atau terhapus. Jadi ini hilang, kemudian kan ini hilang. Ini itu akan digantikan oleh segmen lengan yang lain. Yang atas ini kan masih. Jadi ini akan menduplikasikan dirinya sehingga menjadi kromosom yang identik. Ini adalah abnormalitas atau kelainan dari struktur pada kromosom autosom. Yang pertama yaitu ada sindrom Cri-du-Gat atau sindrom tangisan kucing. Terjadi akibat dari delesi sebagian kecil ujung lengan pendek kromosom nomor 5. Simbolnya 5P men atau del kurung 5P kurung tutup. Del berarti delesi, kalau 5 kromosom nomor 5, kalau P berarti lengan pendek, kalau lengan panjang simbolnya pakai Q. Nah, jadi di sini di pojok kanan atas ini kromosom nomor 5 mengalami delesi pada sebagian kecil ujung lengan pendeknya. Cirinya keterbelakangan mental, suara tangisannya lemah, suaranya melengking seperti kucing karena kelainan pada laring. Berat badannya di bawah normal, tubuhnya kecil dan tinggi badan di bawah rata-rata. Serta mereka biasanya tidak bisa bertahan hidup lama, bisa meninggal saat masih bayi ataupun masih anak-anak. Nah, ini gambar dari penderita sindrom Cri-du-Gat. Yang kedua yaitu ini sindrom Wohl-Hirschsprung.
Kalau tadi delesi pada kromosom nomor 5, lengan pendek kromosom nomor 5, kalau sindrom ini delesi pada segmen lengan pendek kromosom nomor 4. Cirinya penampilan wajahnya khas, bisa dilihat di sini. Memiliki wajah yang khas, telinganya rendah, matanya sangat lebar, hambatan pertumbuhan saat janin, hipotonia yaitu penurunan tonus atau tegangan otot, disabilitas intelektual yang berat, dan defek kulit kepala di garis tengah posterior atau aplasia kutis. Selanjutnya ada sindrom Prader-Willi sama Angelman. Ini sama penyebabnya yaitu mikrodilesi atau dilesis yang sangat kecil pada kromosom lengan panjang. Kromosom nomor 15 lengan panjang. Kedua sindrom ini terjadi akibat gen dari lokus yang sama, baik dari ibu atau ayah memberikan ekspresi gen yang berbeda. Sindrom ini karena dia tidak terpaut pada kromosom gonosom, maka bisa terjadi oleh perempuan atau bisa dialami oleh perempuan dan laki-laki. Tapi bedanya di sini, kalau Prader-Willi syndrome diwarisi atau diturunkan dari ayah, kalau Angelman dari ibu. Cirinya yang Angelman, matanya juling, bisa dilihat di gambar sebelah kanan, mengalami ataksia yaitu gangguan koordinasi otot, skoliosis, kelengkungan tulang belakang secara lateral atau menyamping, dan gangguan tumbuh kembang. Selanjutnya yang Prader-Willi syndrome yang diturunkan oleh ayah. Cirinya berkurangnya aktivitas janin saat kehamilan, hipotonus, keterbelakangan mental, obesitas, perawakannya pendek, hipogonadisme, kelainan gonad. Gonad itu kelenjar seks. Kalau pada perempuan itu berarti pada ovarium. Hormonnya hormon estrogen. Kalau pada laki-laki testis. Hormonnya testosteron. Selanjutnya yaitu mengalami strabismus. Ukuran tangan dan kakinya kecil. Nah, ini dilihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Selanjutnya yaitu ada sindrom Jacobsen. Disebabkan oleh delesi terminal lengan panjang nomor 11. Cirinya cacat jantung, cacat intelektual, kepalanya kecil, telinganya rendah, kelopak matanya turun, bibir atasnya sangat tipis, batang hidungnya itu lebar, bisa dilihat di gambar. Terus mengalami distraksi, hiperaktif, gangguan komunikasi, dan interaksi sosial. Nah, ini yang terakhir yaitu ada abnormalitas struktur kromosom pada gonosom. Ini adalah contoh dari duplikasi terjadi pada lalat buah Drosophila melanogaster. Mata bar pada Drosophila ini disebabkan karena adanya duplikasi kromosom X pada segmen nomor 16A. Jadi karena dia terpaut oleh kromosom X, maka hanya terjadi pada lalat betina. Alel bar terletak pada kromosom X dan perannya yaitu mengatur jumlah faset dalam mata majemuk Drosophila. Jadi jika terjadi duplikasi, maka gennya kan bertambah. Maka ini bisa mengakibatkan jumlah fasetnya menurun. Kalau fasetnya menurun, maka ukuran matanya akan mengecil. Nah, ini gambarnya yang di sebelah kanan bawah. Yang atas normal, yang bawah itu ini ada heterozigot, yang kanan ada homozigot. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok 9. Kami
meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun masih ada kekurangan dan gangguan-gangguan suara. Kami minta maaf. Jika nanti teman-teman masih ada yang bingung atau tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, bisa disampaikan di forum diskusi di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.